Kenapa sih sampai ada judi? Ya, ada pornografi, ada drug, obat-obatan, narkoba. Kenapa? Karena orang nggak puas, karena nggak kenyang, nggak punya rasa cukup, karena kurang, karena kosong. Nah, satu-satunya yang bisa menunjukkan, membuat orang itu puas, penuh, cukup, komplit, kenyang, itu cuma kalau Papa itu nyatakan. Saya ulangi lagi, mulai hari ini. Sudah jangan sibuk yang lain-lain dah. Nggak usah ngurus orang tuh mau jungkiri balik, mau apa urusan dia. Ayo mulai hari ini masing-masing kita. Paksa diri. Aku mau kenal Papa. Aku mau kenal. Amin. Aku mau kenal. Udahlah, capek kita ngurus yang enggak. Dia nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, kita ngomong nggak mau denger urusan dia. Ayo kita ngurus diri kita sendiri. Coba, saya ingin tanyakan pertanyaan ini. Entah saudara mikir apa. Bagaimana semua anak yang kita lahirkan, kok bisa tahu kita ini papa mamanya? Apa perlu dikasih tahu? Aku ini papamu, aku ini mamamu. Ayo, bagaimana mereka bisa tahu kita ini papa mama? Ayo. Kasih sayang, betul. Kasih perhatian. Nah, seperti itu kita dengan Papa di surga. Sayangnya kepada kita enggak main-main. Sampai dia mau mati. Sama seperti mama yang melahirkan itu seperti Yesus. Maka itu kenapa? Waktu Yesus tergantung di kayu salib itu, lambungnya keluar air dan darah. Itu kan orang melahirkan. Air dan darah yang keluar. Anak itu tahu kalau itu mamanya, karena dikasih. Jadi kesimpulannya, kalau kita sekian tahun jadi Kristen, kalau kita belum bisa kenal dia sebagai papa dan sebagai papa, berarti Tuhan itu bukan cuma Tuhan, tapi dia itu papa. Ayo mulai hari ini kita kenali dia sebagai papa itu. Terus dalam konsep apa saja. Begitu seharusnya kita sudah punya anak lebih dari satu ataupun cuma satu. Itu sudah lebih pintar. Karena waktu mereka masih kecil-kecil, bagaimana perasaan kita kalau anak itu sakit, kalau itu nggak punya apa-apa, kalau ini bagaimana kita panik. Nah, seperti itu papa kita di surga. Ayo kita ingat, walaupun anak kita sudah besar-besar semua, bahkan sebagian besar kita sudah jadi opa-oma. Ya, kita bayangkan waktu mereka dulu masih kecil sakit, kita panik benar. Nah seperti itu Papa di surga terhadap kita. Sayangnya seperti itu. Maka kesimpulannya, mengenal dia. Ya, kalau ini kita bahas secara gampang, mengenal dia itu ternyata harus lewat banyak masalah. Betul enggak? Maka kita akan mengenal dia. Lalu kesimpulannya lagi, bersahabatlah dengan masalah. Amin. Harus bersahabat. Nah, kalau kita bisa bersahabat dengan masalah, kita tahu, oh ini papaku, oh ini papaku. Nah, kalau sampai kita sudah berkali-kali kena masalah, dan sudah pernah dia tolong, masih dablek juga, nggak tahu lagi dah. Ngerti kata-kata ini? Harusnya kalau umur kita sudah segini-segini ini, sudah cukup kita punya waktu untuk kenal dia sebagai papa. Karena sudah begitu banyak masalah yang kita hadapi. Betul? Ayo kita lihat. Kita ukur dari tahun 80-an dan masa 70-an. Enggak apa-apa, walaupun menjadi orang Kristen. Ya, tahun 80-an kita punya masalah enggak? Nah, ya, itu 30 tahun yang lalu. Tahun 90-an? Ada. Itu 20 tahun yang lalu. Tahun 2000-an? Ada masalah. Nah, bayangkan. Kalau selama 30 tahun ini saja, dari 80, 90, 2000, 30 tahun ini sudah. Sudah begitu banyak masalah yang kita hadapi.
Apa saja dah kita pasti masih ingat. Dan tiap kali kita menghadapi masalah, kita selalu berkata, aduh ini yang paling berat, ini yang paling berat nih. Jadi yang berat itu yang mana? Yang paling berat itu yang mana? Ngerti nggak ilustrat masalah ini? Nah kalau kita ada sampai sekarang, dan kita masih segar-segar seperti ini, masih bisa vakansi lagi, masih bisa belanja lagi, masih bisa begini lagi. Nah, berarti kita ini orang-orang hebat. Betul nggak? Kita ini orang-orang hebat. Apalagi berapa kali sudah divonis mati nih, loh, termati ini. Kita masih hidup sampai hari ini. Sebetulnya, kalau toh ada masalah lagi, kita nggak perlu panik. Karena 30 tahun ini saja, kalau dihitung sudah berapa banyak itu masalah. Dan kita lolos. Betul? Nah, bayangkan, kalau kuliah 30 tahun nggak lulus-lulus. Ini yang salah dosennya atau? Betul, nggak ngerti nggak ilustrasi ini? Harusnya kita sudah kenal siapa Bapak itu. 30 tahun yang terakhir ini, wah sudahlah macam-macam kita hadapi. Dan kita ada sampai hari ini. Itu sebenarnya sudah cukup membuat kita kenal, oh ini Bapakku. Ini Bapak. Lalu kenapa kita nggak pintar-pintar? Masalahnya kita tidak mau menerima kenyataan. Kenyataannya apa? Kita nggak mau repot. Kita maunya semuanya jadi. Semuanya jatuh jadi. Itu kan kurang ajar namanya. Ayo kita hidup seperti itu. Lukas 14 kita buka. Ada 3 kali Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Ayat yang ke-25. Silakan, salah seorang belum membaca sudah dapat. Nah, lihat. Secara umum pemimpin dunia itu senang kalau diikuti banyak orang. Tidak dengan Tuhan Yesus. Begitu orang banyak ngikuti dia stop dulu. Dan dia noleh kepada orang-orang itu. Dan ini pernyataan yang pertama. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, atau ibunya, atau istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Berarti terjemahan itu perlu dibaca. Nah, perhatikan kalimat terakhirnya. Ia tidak dapat menjadi muridku. Tegas. Apa artinya itu semua? Bukan berarti kita harus benci mama, papa, benci anak, atau benci istri, terus kawin lagi. Gak begitu maksudnya. Tapi benci artinya lebih mengasihi Yesus daripada segala-galanya. Iya, 26 aja, 26. Terjemahan apa tuh Brian Trick? Coba dibaca. Cuman bahasa Indonesia. Iya, boleh. Kalau orang datang kepadaku, Lebih mengasihi. saudaranya malah dia sendiri. Ya, tidak bisa menjadi pengikut. Kalau lebih mengasihi, tidak apa kalimatnya dipakai situ? Bukan di sini benci ya, tidak membenci. Di situ pakai kata apa? Ayat kalimat pertamanya yang lebih. Bukan membenci, mengasihi. Ya, lebih. Enggak. Apa? Tadi lebih mengasihi. Nah, lebih mengasihi istrinya, ibunya, saudaranya, apanya. Enggak dari Yesus, enggak dapat jadi murid. Oke? Ayat yang berikut, ayat yang ke-27. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Nah, saudara, ini masalah dalam kehidupan kita. Memikul salib dan tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib itu apa?
Nah, tradisi pada zaman itu, zaman Yesus hidup,